Halo teman-teman, kalian tahu kan bahwa program dari pemerintah khususnya pada masa demokrasi liberal adalah melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Nah, kabinet yang akan kita bahas kali ini ternyata berhasil untuk merancang dan mensahkan undang-undang mengenai pemilu tersebut, teman-teman. Kira-kira kabinet apa ya? Lalu, kira-kira kebijakan apa lagi yang memang dihasilkan dari kabinet yang akan kita bahas kali ini? Nah, teman-teman, kabinet yang ketiga itu adalah Kabinet Wilopo yang bertugas sejak tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, Perdana Menteri pada kabinet ini adalah Mr. Wilopo ya, yang berasal dari PNI. Nah, ini juga kakak udah lampirkan fotonya ya. Nah, oh iya teman-teman, susunan kabinet yang diusulkan oleh Wilopo ini terdiri dari banyak partai dengan jatah anggota yang berbeda-beda teman-teman. Nah, ini partai-partainya ya. Nah, kakak mau kasih tahu juga jatah-jatah partai yang ada di kabinet ini ya. Nah, jadi jatah satu orang itu memang dimiliki oleh partai-partai seperti Parindra, Parkindo, PIR, PSII, dan Partai Buruh, teman-teman. Nah, kemudian ada juga jatah dua orang ya, dua kursi itu dimiliki oleh Partai PSI. Lalu yang terbanyak itu yang memegang 4 kursi masing-masing adalah Partai Masyumi dan juga Partai PNI ya. Nah, oke. Nah, kemudian walaupun orang-orang dalam kabinet didominasi oleh orang-orang dari partai politik, tapi orang-orang partai yang mengisi posisi menteri di kabinet Wilopo ini merupakan para pakar di bidangnya loh teman-teman. Nah, seperti contohnya adalah Dr. Leimena yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dan juga Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu seorang doktor ilmu ekonomi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, dengan formasi seperti ini, jadi bisa dikatakan bahwa Kabinet Wilopo merupakan zakon kabinet atau kabinet ahli, teman-teman. Ada hal menarik di sini, teman-teman. Nah, jadi dalam penyusunan Kabinet Wilopo itu ternyata menyebabkan konflik internal di tubuh Masyumi. Lah, kok bisa ya teman-teman ya? Nah, ternyata itu NU kan memang saat itu tergabung dalam tubuh Masyumi, teman-teman ya. Nah, NU menginginkan jabatan Menteri Agama itu dijabat oleh perwakilan dari NU, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, akan tetapi posisi menteri tersebut malah diberikan kepada Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Nah, akibat permintaan dari golongan NU yang memang tidak direalisasikan oleh pihak Masyumi, akhirnya saat itu NU memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi dan mendirikan partai sendiri, teman-teman. Nah, jadi itulah memang konflik yang terjadi di tubuh internal Masyumi. Nah, oke ya. Nah, lalu kemudian bagaimana sih program kerja dari Kabinet Wilopo ini? Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai program kerja yang disusun oleh Kabinet Wilopo ini ya. Memang kabinet ini menyusun beberapa program kerja sesuai dengan bidang-bidang yang memang saat itu membutuhkan perbaikan. Nah, oke, di bidang politik itu adalah menyelenggarakan persiapan pemilu. Nah, ini adalah program kerja ya, sama seperti kabinet sebelumnya, teman-teman. Artinya terus dilakukan progres ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah mengisi dan menyelesaikan penyelenggaraan otonomi di beberapa daerah. Ini juga masih dilakukan saat itu. Nah, kemudian di bidang yang lain, yaitu bidang kemakmuran, melanjutkan usaha regulasi dalam bidang agraria. Nah, kemudian meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan untuk rakyat. Itu di bidang kemakmuran ya. Kemudian program kerja yang lain di bidang pendidikan adalah mempercepat usaha dalam perbaikan dan pembaharuan pendidikan serta pengajaran. Lalu di bidang perburuhan, itu meningkatkan derajat kaum buruh dengan melengkapi adanya undang-undang perburuhan. Nah, jadi sejak saat itu dibuatkanlah undang-undang khusus perburuhan agar memang sistem perburuhan di Indonesia saat itu menjadi lebih baik lagi, teman-teman ya. Dan yang terakhir, itu di bidang keamanan, itu menyempurnakan organisasi dan alat-alat kekuasaan negara. Nah, inilah beberapa program kerja yang disusun oleh Kabinet Wilopo, teman-teman. Nah, kemudian ada salah satu prestasi yang sangat membanggakan saat itu, teman-teman, yaitu Kabinet Wilopo adalah kabinet yang berhasil mensahkan undang-undang tentang pemilu, teman-teman. Dan undang-undang ini memang disahkan pada tanggal 4 April 1953. Nah, undang-undang ini sudah ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya, rakyat Indonesia memang menginginkan adanya pemilihan umum agar kehidupan berpolitik dan juga pemerintahan Indonesia bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Nah, teman-teman, ternyata sama seperti kondisi pada kabinet-kabinet yang sebelumnya.
pada Kabinet Wilopo terjadi juga beberapa masalah, teman-teman, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Jadi memang saat itu kondisi ekonomi bangsa Indonesia sedang sangat sulit sekali ya. Nah, konflik atau permasalahan bermula ketika pemerintah merencanakan untuk merampingkan jumlah personel dari TNI karena kondisi ekonomi negara yang sedang sulit. Nah, jelas saja teman-teman ya, karena kondisi sedang sulit ekonominya, jadi jumlah personel TNI memang harus diperkecil agar memang tidak melambung ya dari segi anggaran biayanya. Nah, tapi ternyata teman-teman, TNI menolak usulan tersebut dan melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen dan Istana Merdeka. Nah, jadi memang TNI di sini memang selain menolak kebijakan dari pemerintah tadi, TNI pun memang menolak juga adanya intervensi dari pihak sipil yang terlalu berlebihan dan dianggap terlalu mencampuri urusan dalam tubuh militer, teman-teman. Nah, inilah memang yang melatar belakangi atau menyebabkan saat itu pihak TNI melakukan demonstrasi ya di depan gedung parlemen dan juga Istana Merdeka. Nah, demonstrasi tersebut itu dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu, ternyata ada juga beberapa masalah lain yang muncul pada masa kabinet ini. Nah, diantaranya adalah munculnya sentimen kedaerahan yang memicu perpecahan. Itu adalah masalah lain, teman-teman ya. Kemudian adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebutuhan impor itu meningkat. Sementara harga barang ekspor itu menurun. Nah, ini adalah kondisi ekonomi yang tidak begitu baik, teman-teman ya. Kemudian penerimaan negara itu berkurang sehingga menyebabkan kas negara defisit. Oke. Kemudian selanjutnya adalah muncul peristiwa besar, yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Seperti itulah teman-teman. Ternyata teman-teman yang menjadi faktor utama jatuhnya Kabinet Wilopo adalah peristiwa Tanjung Morawa. Nah, seperti apa sih peristiwa ini? Jadi peristiwa Tanjung Morawa adalah sebuah bentrokan yang terjadi di Sumatera Utara, teman-teman, yang mengakibatkan terbunuhnya 5 orang petani. Nah, jadi memang bentrokan tersebut itu disebabkan karena penggusuran tanah-tanah yang memang ditempati oleh petani. Padahal memang tanah-tanah tersebut dulunya adalah milik perusahaan asing, teman-teman. Nah, hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang menyatakan bahwa lahan-lahan perkebunan milik asing itu akan dikembalikan kepada tangan asing. Nah, dalam praktek penggusuran tersebut memang melibatkan pihak kepolisian saat itu ya, yang membantu menetralisir wilayah pemukiman yang diisi oleh petani tersebut. Nah, justru ketika bentrokan terjadi antara pihak kepolisian dengan para petani setempat di Sumatera Utara, itulah yang menyebabkan terbunuhnya 5 orang petani, teman-teman. Nah, dan ternyata peristiwa tersebut itu mendapat sorotan tajam dari pers dan juga parlemen. Bahkan ya, beberapa anggota parlemen yang dipimpin oleh Sidik Kertapati itu mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo atas terjadinya peristiwa Tanjung Morawa tersebut, teman-teman. Nah, sehingga akhirnya karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen, itu memang membuat Kabinet Wilopo akhirnya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, maka sejak tanggal 3 Juni 1953, itu Kabinet Wilopo terpaksa harus berakhir, teman-teman. Nah, kemudian kira-kira nih kalau menurut analisis kalian, apabila kebijakan Kabinet Wilopo ya terhadap peristiwa Tanjung Morawa tadi, yaitu penggusuran tanah milik asing yang memang ditempati oleh petani, itu kira-kira bagaimana ya respon masyarakat Indonesia jika memang peristiwa itu terjadi di wilayah Indonesia? Artinya, kakak mau tanya kira-kira menurut kalian bagaimana respon masyarakat setempat apabila memang dilakukan penggusuran secara paksa seperti yang terjadi pada peristiwa Tanjung Morawa? Coba lakukan analisis ya teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman perjalanan dari Kabinet Wilopo pada masa demokrasi liberal ya. Penuh lika-liku juga ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun memang saat itu kabinet ini merupakan zakon kabinet, artinya banyak orang-orang ahli di bidangnya, namun tetap saja ketika memang kabinet dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga pada akhirnya tetap saja membuat kabinet ini terpaksa harus jatuh teman-teman ya. Nah, oh iya, tadi kan kita sudah bahas sedikit ya mengenai permasalahan yang terjadi antara militer dan juga kabinet dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, saran kakak untuk kalian, coba deh kalian cari tahu lebih dalam lagi mengenai peristiwa tadi. Karena hal itu dapat menambah wawasan kita mengenai pengetahuan sejarah secara umum, khususnya pada masa demokrasi liberal. Nah, dan oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Bye-bye!